terima kasih rekan-rekan pers. Jadi ini juga suatu proses yang agak khusus, bahkan baru pertama kali terjadi seorang penyidik dari KPK kemudian menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami secara langsung, sehingga kembali terbukti yang disampaikan banyak merupakan opini, bahkan bisa dikategorikan suatu konstruksi dengan tujuan-tujuan tertentu yang pasti itu memberatkan saya. Yang saya agak kaget juga disebut sebagai aktor intelektual, hanya karena memberikan suatu arahan kemudian melaporkan, itu dianggap sebagai suatu aktor intelektual. Padahal apa yang saya lakukan terhadap proses awal adalah suatu tindakan konstitusional sebagai hak resmi dari partai politik untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Ini adalah suatu tindakan organisatoris siapapun. Sama ketika Pak Arief tadi menerima sprindidik dari pimpinan, maka sprindidik itu adalah bukan orang per orang, tetapi atas nama lembaga KPK. Sehingga bukan berarti yang mengeluarkan sprindidik lalu dianggap sebagai aktor intelektual. Nah, karena itulah ini merupakan suatu bukti-bukti bahwa persidangan daur ulang ini memang terlalu dipaksakan dengan fakta-fakta yang memang diopinikan dan diasumsikan oleh para penyidik yang susah payah merangkap jabatan dari penyidik menjadi saksi penyidik, yang ternyata dari proses pemeriksaan tadi yang bersangkutan bukan suatu saksi fakta. Ini dari saya, terima kasih. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara memiliki tugas untuk memantau pergerakan Harun Masiku. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan tugas saudara tersebut? Pemantauan ya? Ya, karena kan di awal saudara menyatakan tugasnya itu memantau pergerakan Harun Masiku, benar? Betul. Nah, sekarang saya tanya bagaimana pelaksanaan tugas saudara tersebut? Bagaimana upaya dari lembaga saudara untuk bisa mencari dan menemukan Harun Masiku? Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan di awal terkait dengan pembagian awal terkait untuk pengamanan apabila nantinya terjadi OTT. Pada saat itu saya diberikan tugas untuk memantau saudara Harun Masiku sesuai dengan SOP yang kami laksanakan, bahwa pemantauan itu sifatnya surveillance yang pertama. Terus yang kedua, kami berusaha untuk berada di dekat-dekat dengan pihak yang bersangkutan atau target dari atau Pak Harun Masiku sendiri. Kemudian kami berupaya agar si target ini tidak melarikan diri atau lepas dari pantauan kami. Kami meminta bantuan kepada tim surveillance. Terus kemudian kami secara simultan itu melakukan pengamatan secara langsung, baik ketika yang bersangkutan itu kembali ke kediaman. Waktu itu beliau tinggal di apartemen Tamrin Residen, yang mana pada saat itu kami ketahui beliau bolak-balik ke lokasi tersebut. Mungkin di akhir aja, bagaimana, apakah sudah menemukan sampai saat ini Harun Masiku di mana? Sampai saat ini masih proses pencarian. Jadi kami berupaya. Anda masih masuk tim ini untuk melakukan pencarian? Untuk Harun Masiku? Iya. Sampai dengan saat ini saya mendapat sprint gas juga. Tapi belum ditemukan ya? Tapi kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak. Oke. Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui, tapi kami tidak bisa sampaikan di sini.
Oke. Iya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Saya ingin masuk ke pertanyaan nomor 20. Saudara saksi menyatakan bahwa tadi saudara terdakwa adalah aktor intelektual, jadi pendapat. Apakah ini berkaitan dengan pendapat saudara bahwa saudara Hasto memiliki posisi strategis? Betul. Apakah saudara tahu tidak di organisasi PDI Perjuangan sebagai sekjen ini melaksanakan perintah rapat pleno DPP. Dalam hal ini saudara terdakwa bulan Juli 2019 harus melaksanakan putusan rapat pleno yang menyatakan HM calon terbaik dan berhak mendapatkan pelimpahan suara setelah meninggal saudara Nasaruddin. Tahu tidak? Informasi yang kami peroleh pada saat itu di dalam percakapan itu sifatnya dari saudara Doni kemudian disampaikan kepada Saiful Bahri yang menyatakan bahwa saya mendapat penugasan dari saudara terdakwa. Saudara Doni menyatakan kepada saudara Saiful. Saudara Saiful kemudian diminta tolong oleh saudara Doni, yang mana keberadaan saudara Saiful juga dilaporkan Doni kepada. Saudara jangan menyimpulkan, karena pada keterangan sebelumnya saudara Doni menyatakan bahwa Saiful yang menawarkan diri. Baik, jadi pada saat itu saudara Saiful juga dilaporkan oleh Doni kepada saudara terdakwa, yang mana yang saya ketahui juga bahwa di dalam proses pergantian ini ada peran dari saudara terdakwa untuk mengkomunikasikan, kemudian dia mengarahkan. Iya, saudara jangan menyimpulkan ya. Iya, karena saudara tidak melihat langsung. Ya, jadi tadi saya hanya ingin bahwa sebagai seorang sekjen ini juga bukan seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi sebagai beliau melaksanakan perintah rapat pleno ya. Kemudian saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 22. Di sini disebutkan terlihat dalam BAP, bisa disampaikan? Halaman 13, pertanyaan 22. Terlihat dari BAP di sini terdapat informasi dan titik koordinat yang didapat dari pelacakan terhadap HP milik Harun Masiku, Kusnadi, dan Nur Hasan. Nah, pertanyaannya adalah data ini didapat dari siapa? Apakah ini merupakan lampiran bukti data intelijen? Penasihat hukum tadi rasanya sudah ditanyakan oleh rekan saudara. Itu adalah data dari tim. Ya, jadi tolong diulangi. Yang lainnya pertanyaan. Ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya? Ya, siap yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudara saksi supaya fokus. Jadi dari sisi waktu ada kejadian tahun 2019, ada kejadian tahun 2020, khususnya adalah 8 Januari, 9 Januari, dan ada kejadian 2025 sekarang. Ini perspektif waktu. Nah, saya ingin bertanya dulu terkait dengan apa yang terjadi pada tahun 2020. Saudara Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio ditangkap pada tanggal 8 Januari dan kemudian pada tanggal 8 Januari tersebut langsung dilakukan BAPK, betul? Betul. Nah, setelah dalam penangkapan awal, maka sesuai dengan SOP dari KPK,
selama 3 hari, maka mereka dikenakan isolasi sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan pihak KPK, betul? 1 kali 24 jam. Bukan 3 hari Bapak. Ya 3 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Oh ya, karena saya mengalami 3 kali 24 jam di isolasi. Oh. Ya, kecuali dipanggil. Di penyidikan Bapak ya? Ya, betul. Nah, kemudian ketika saudara Saiful diperiksa pada tanggal 9 Januari dan kemudian ada perubahan di dalam BAP kalau dibandingkan dengan BAPK, maka kemudian mana di antara perbedaan itu yang saudara pakai? Saya sesuai dengan apa yang kami temukan pada saat proses penyelidikan pada saat itu. Oke, jadi saksi mengatakan apa yang ditemukan, yang kemudian diungkapkan di dalam BAP saudara. Tertuang di dalam BAPK kemudian masuk ke dalam BAP. Jadi BAP saudara dipengaruhi dari sumber-sumber dari BAPK tersebut, betul? BAPK dan keterangan petunjuk yang lain. Baik, terima kasih. Nah, di dalam BAPK tersebut yang saudara ambil, apakah keterangan semua fakta-fakta yang ada di dalam BAPK tersebut atau terhadap hal-hal yang mengarah kepada dugaan keterlibatan terdakwa? Jadi ini secara global saya jelaskan bahwa apa yang kami kutip di dalam BAP itu yang konteksnya terkait dengan perbuatan atau peran dari Bapak atau terdakwa. Baik, terima kasih. Di dalam Undang-Undang KPK, saudara tahu apakah asas KPK? Asas yang mana? Asas di dalam Undang-Undang KPK apa saja? Karena asas ini kan wajib ditaati. Kepastian hukum, akuntabilitas, saudara tahu? Tahu. Oke. Nah, saya akan menyampaikan fakta bahwa di dalam ini bukti petunjuk bahwa di dalam BAPK saudara Saiful keterangan 18.4 dia mengatakan adanya inisiatif saya, yaitu Saiful Bahri, untuk melakukan lobi-lobi ke KPU dikarenakan atas dorongan dari saudara Harun Masiku yang secara aktif meminta tolong untuk disukseskan baik secara lisan maupun supporting dana. Jadi saudara tadi mengatakan keterangan saudara adalah dari BAPK tersebut, dari bukti petunjuk. Di sini saudara Saiful Bahri mengatakan bahwa supporting dana dan upaya lobi-lobi itu karena diminta oleh saudara Harun Masiku. Bagaimana di dalam keterangan saudara, saudara bisa mengatakan bahwa itu adalah perintah saya. Di dalam keterangan saudara halaman 6, Hasto melaksanakan dengan segera maka dibutuhkan lobi-lobi ke KPU baik secara lisan maupun dana. Kenapa keterangan dari saudara Saiful ini tidak saudara masukkan di dalam keterangan saudara? Saya merefer kepada BAPK di awal, Bapak. Ya, ini BAPK di awal ini. Ini di BAPK di awal saudara Saiful poin 18,4. BAPK di awal bukan seperti itu, Bapak. Ya, ini ada keterangan ini. Itu barangkali BAP. Iya. Iya. Iya, siap. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Kemudian di dalam keterangan halaman 6 BAP saudara pada tanggal 13 Desember, di situ saudara mengutip bahwa Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto terkait urusan Harun Masiku. Lalu Hasto menurut keterangan saudara mengatakan dalam kutipan langsung yang saudara ambil, ya silahkan saja bila perlu saya menyanggupi untuk menalangi dulu dana tersebut agar urusan Harun Masiku segera cepat selesai. Pertanyaannya, apakah ini juga dari BAPK? Itu betul dari BAPK. Pada saat itu BAPK itu merefer kepada pembicaraan melalui tapping, melalui penyadapan. Ya, nanti mohon dicatat tappingnya untuk dapat ditayangkan. Penyadapan yang membuktikan bahwa saya mengatakan menyanggupi adanya penalangan dana untuk urusan Harun Masiku. Mohon dicatat yang mulia. Kemudian terkait tadi bahwa saudara mengatakan BAP bisa berbeda dengan BAPK, betul?
Karena ketika saya menyebutkan keterangan 18,4, saudara mengatakan itu mungkin di BAP. Nah, ketika ada BAPK, kemudian menjadi BAP, kemudian di dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi, lalu kemudian ada fakta-fakta persidangan. Menurut saudara, terhadap fakta persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, antara BAPK, BAP, fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim, mana yang lebih kuat di antara keempat hal tersebut? BAPK, BAP, fakta-fakta keterangan saksi di persidangan dan fakta-fakta persidangan dalam putusan. Baik, itu jadi apa yang saya sampaikan itu merefer kepada BAPK. Tapi kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau pertanyaan seperti itu, yang lebih kuat adalah saksi yang disampaikan di pengadilan. Baik, terima kasih. Jadi ada putusan saksi di persidangan, ada fakta-fakta persidangan, tetapi ketika ada proses daur ulang, saudara tetap mengambil dari BAPK. Terima kasih. Karena di sini ada pertanyaan juga terkait dengan pernyataan dari saudara pada tanggal 16 Desember dalam BAP saudara. Saudara pada keterangan BAP Kusnadi tanggal 14 Januari, saudara Kusnadi mengatakan kepada Doni, ini ada titipan dari Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. Tetapi kemudian bagaimana di dalam keterangan saudara bisa berubah menjadi, Mas, ini ada perintah Pak Sekjen. Jadi ada tambahan Pak Sekjen untuk menyampaikan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Pak Harun katanya. Padahal saudara tadi mengatakan yang lebih kuat adalah di persidangan. Yang lebih kuat adalah dalam BAP. Di dalam BAP saudara Kusnadi, di dalam fakta-fakta persidangan dan putusan pengadilan, kata-kata yang tertuang adalah ini ada titipan dari Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. Mengapa ada perubahan yang sangat signifikan dalam makna dan maksud di dalam BAP saudara? Baik, jadi saya adalah di sini sebagai saksi fakta terkait dengan permintaan keterangan yang dilakukan pada saat itu. Itu yang saya dengar dari rekan-rekan yang melakukan pemeriksaan. Kemudian yang saya baca BAPK-nya, itulah yang saya tuangkan di dalam BAP tersebut. Ya. BAPK ini adalah alat bukti atau bukti petunjuk? Konteksnya ini masih diproses. Ya, jadi masih di bukti petunjuk, masih memerlukan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, betul? Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya terkait dengan proses ekspos terhadap kasus pada tanggal 9 Januari 2020. Dalam ekspos tersebut dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pimpinan KPK. Betul tidak? Ada tambahan satu lagi, ada ya. Humas. Oh ya, dari Humas. Baik. Apakah terhadap analisis yang disampaikan oleh penyelidik itu otomatis menjadi hasil kesimpulan dari ekspos tersebut? Apa yang kami sampaikan kemudian akan direview oleh penyidik. Jadi penyidik atas kesempatan yang diberikan dari pimpinan itu akan memberikan komentar. Kemudian dari sisi penyidik naik lagi ke sisi penuntut umum. Masing-masing nanti akan memberikan pendapat. Terakhir kemudian akan ditutup oleh kesimpulan dari pimpinan yang hadir. Apakah sudah apa yang kami sampaikan itu apakah sudah memenuhi atau belum? Itu nanti pimpinan yang akan memutuskan pada saat itu. Berarti bisa sama, bisa juga tidak tentu sama terhadap apa yang dipaparkan oleh penyelidik tersebut. Betul. Nah, baik. Kami ingin menanyakan bahwa ketika pimpinan memutuskan di dalam ekspos tersebut bahwa yang ditetapkan tersangka saat itu adalah Saudara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio sebagai penerima, dan pemberi suapnya adalah Harun Masiku dan Saiful Bahri. Apakah kesimpulan yang berbeda dengan
yang diharapkan oleh penyelidik, itu kemudian pimpinan dianggap sebagai bentuk menghalang-halangi? Saya tidak bisa menyatakan demikian, karena memang pada saat itu yang kami sampaikan adalah fakta-fakta dan perbuatan dari masing-masing pihak. Terkait nanti itu kan berarti pendapat ya. Apakah pimpinan menghalang-halangi itu saya juga tidak tahu. Ya, jadi apa yang kami sampaikan sudah kami sampaikan kepada pimpinan sesuai dengan pasal 44, yaitu bahwa ini loh yang kami lakukan, kami laporkan pada proses ekspor tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Dan kemudian mohon izin yang mulia untuk ditayangkan sebagai alat bantu transkrip hasil rekaman KPK antara saudara Nur Hasan dan Harun Masiku, karena ini sangat penting untuk ditayangkan yang mulia. Pertanyaan saya adalah kepada saudara saksi, karena itu yang dijadikan sebagai bukti keterlibatan. Karena ada pertanyaan terhadap saudara saksi, apakah saudara Hasto Kristianto terlibat dalam obstruction of justice? Lalu saudara mengatakan terlibat karena ada ini. Nah, ini hasil transkrip. Menurut saudara saksi, dari mana saudara punya fakta-fakta bahwa penenggelaman handphone adalah perintah saya?